Om Swastiastu. Halo semua, jumpa lagi bersama saya Murniati pada video pembelajaran ekonomi jenjang SMA kelas 10. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Seperti yang kita bahas pada bab 1, masalah ekonomi timbul karena terjadinya kelangkaan atau yang disebut dengan scarcity, di mana kebutuhan manusia yang semakin hari semakin bertambah dan tidak terbatas jumlahnya, sementara alat pemasukannya yang terbatas. Masalah ekonomi dapat kita kaji melalui dua teori, yaitu ekonomi klasik dan ekonomi modern. Nah, apa yang dimaksud dengan ekonomi klasik dan ekonomi modern? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, ekonomi klasik. Masalah ekonomi klasik terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu mengenai produksi. Masalah produksi itu adalah bagaimana cara memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sebagai contoh misalnya, masyarakat Indonesia itu mayoritasnya adalah kebutuhan pokoknya adalah nasi. Jadi, produksi akan beras itu harus terpenuhi, baik dari pembibitan, penanaman, sampai panen para petani itu sehingga sampai menjadi produk sebuah beras. Nah, itu harus terpenuhi. Bagaimana cara kita memproduksi beras agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Terus yang kedua itu adalah masalah distribusi. Masalah distribusi, bagaimana barang atau jasa yang sudah selesai diproduksi dapat didistribusikan atau disalurkan dengan cepat kepada konsumen. Biasanya distribusi ini atau barang dan jasa itu dipakai alat transportasi, baik itu transportasi darat, laut maupun udara. Misalnya contohnya tadi itu produksi akan beras. Sekarang bagaimana pendistribusian produk beras sehingga sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Kita lanjut yang ketiga itu mengenai masalah konsumsi. Masalah konsumsi terjadi apakah barang atau jasa yang diproduksi serta sudah didistribusikan apakah memang menjadi kebutuhan konsumen. Tadi beras menjadi kebutuhan konsumen enggak? Pasti. Ya. Lain halnya kalau produk yang ada menjadi kebutuhan konsumen, ada juga yang tidak disenangi oleh konsumen. Itu baru masalah. Jadi antara produksi, distribusi, konsumsi itu saling berkaitan. Selanjutnya mengenai ekonomi modern. Masalah ekonomi modern terdiri dari what, how, dan for whom. What? Apa dan berapa jumlah barang atau jasa yang akan diproduksi? How? Bagaimana cara memproduksi barang atau jasa tersebut? For whom? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Nah, sekarang saya akan kasih contoh bagaimana keterkaitan antara what, how, dan for whom. Misalnya, Jepang memproduksi 10 unit kapal selam. Itu sudah terjawab yang what? Kapal selam 10 unit. Itu ya. Cara memproduksinya memakai alat berat, mesin-mesin canggih, bahannya didapat dengan cara membeli dari negara-negara lain. Itu jawaban yang kedua. How? Cara memproduksinya. Kapal yang sudah selesai diproduksi akan dipasarkan kepada negara-negara yang membutuhkan. Nah, itu for whom. Untuk siapa? Untuk negara-negara yang membutuhkan akan kapal selam. Sampai di sana sudah paham?
Nah, kita lanjut mengenai jenis-jenis sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Kedua, sistem ekonomi liberal. Ketiga, sistem ekonomi terpusat. Dan yang terakhir itu sistem ekonomi campuran. Nah, untuk lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya satu-satu. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan pada masyarakat yang hidup dengan cara tradisional, yang masih terikat dengan norma adat istiadat yang berlaku. Ciri-cirinya misalnya sistem ekonomi tradisional masih menggunakan teknologi sederhana, hidup tergantung masih pada alam, masih menggunakan sistem barter sebagai sistem perdagangan. Yang kedua, sistem ekonomi liberal atau yang disebut dengan sistem ekonomi pasar. Pada sistem ekonomi liberal, pihak swasta memiliki peran yang lebih dominan, terutama yang memiliki modal. Cirinya di sini sistem ekonomi liberal yang pertama, harga barang ditentukan oleh pasar. Terus yang kedua, individu bebas mengejar keuntungan. Ketiga, modal memegang peranan yang penting. Keempat, timbulnya persaingan yang bebas. Kelima, hak milik atas alat produksi itu milik di tangan perorangan. Yang ketiga, sistem ekonomi terpusat atau yang sering disebut dengan sistem ekonomi komando, sosialis. Nah, itu sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memiliki peran yang dominan mengendalikan perekonomian. Ciri-cirinya sistem ekonomi terpusat adalah yang pertama, pemerintah mengendalikan penyusunan perencanaan perekonomian. Yang kedua, negara menguasai semua alat produksi. Terus yang ketiga, negara mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sistem ekonomi yang terakhir itu adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah gabungan dari sistem ekonomi yang ada, baik itu sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi liberal, dan sistem ekonomi terpusat. Kebanyakan negara menerapkan sistem ekonomi campuran, di mana nanti pihak masyarakat, pihak swasta, pemerintah itu saling bekerja sama untuk kemajuan negara yang lebih baik. Nah, sekian pembahasan kita mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi.